HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi dalam TOS Tayangan on the Spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point pilihan menu teranyar berupa tontonan, bersitatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisya, kita nikmati pilihan TOS kali ini. Cita-cita masa depan, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu kita sudah masuk dalam program tutur sebelum tidur ya, ada dongeng, cerita-cerita yang mengandung nilai moral tentang terinspirasi dari cerita tantri. Nah, kali ini kita akan belajar selaras kurikulum tentang salam dan lambang Hindu. Mari kita belajar bersama. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Adik-adik swindu yang ada di rumah, mari kita belajar tentang salam dan lambang Hindu. Nah, di sini sudah ada Widi, Putri, dan juga Riri. Kalian bertiga tahu nggak salam dan lambang Hindu itu apa saja? Mulai dari salam Hindu. Salam Hindu itu ada namaskara atau namaste kaknya. Terus ada panganjali umat. Terus ada Rama Santi kaknya. Iya, benar sekali. Dari salam dan lambang Hindu, kalau lambangnya gimana? Ada swastika, ada ongkara, padma kaknya. Nah, kalian tahu belum lambang dan salam itu memiliki makna dan artinya. Kita mulai dari salam Hindu ya. Ada tadi mengucapkan tentang namaste atau namaskara. Ada panganjali umat dan paramasanti. Nah, kalau panganjali sebagai awal pertemuan kita biasanya mengucapkan Om Swastiastu. Gimana sikapnya Om Swastiastu? Tangan ada di depan dada. Ya, jadi sikap kedua tangan ada di depan dada, ujung jari merapat, menjulur lembut ke atas dan mengucapkan Om
Swastiastu. Jadi arti Om Swastiastu sudah tahu belum? Belum kami ya. Ya, harus kalian tahu, paham maknanya dari setiap bagian katanya. Om itu adalah Hyang Widi ya. Jadi ada Ang, dan Mang menjadi Om. Kemudian Su artinya baik, Asti artinya ada, dan Astu artinya selamat. Jadi secara menyeluruh Om Swastiastu artinya semoga kita selamat atas Wara Nugraha yang Widi. Bermakna segala sesuatu yang kita awali mendapatkan berkat dari ide Sang Hyang Widi, mendapatkan restu ya. Jadi kita awali dengan salam panganjali. Sikapnya ada di depan dada kita, ucapkan dengan sikap namaste atau namaskara berada di depan dada atau ulu hati kita. Adik-adik bisa dimengerti? Bisa Kamia. Ya, itu dia tadi pemirsa HTV Channel 3, adik-adik Swindu, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Nia Ganewa, Saya Widi Puspita. Saya Putri Sasmita. Saya Riri Rani. selamat belajar, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Keep distancing sebuah keniscayaan. Dengan wajib masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Tapi sekalipun berjarak, biarkan hati tetap dekat, bahkan tanpa jarak. Untuk Hindu Dharma bercahaya. Intisari mutiara kata, jadikan arah jalan kita. Mutiara kata, jadikan arah. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabha Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. Mana jika wajika kaika, berpikir, berkata, berlaksana. Jujur hanyalah sebuah kata kerja. Kejujuran adalah kata sifat. Tapi siapa pemilik dua kata itu? Sulit menentukan, sulit membayangkan. Seperti sulitnya menimbang-nimbang di saat bimbang. Oh iya ya, ternyata aku bawa uang. Mau belanja ah. Ada uang deh. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Jangan diambil, jangan. Ya udah, masukin kantong ah.
Jujur, sekali lagi sebuah kata yang amat pendek. Tapi aneh, ia punya makna yang sangat panjang. Sepanjang ingatan, bahkan sepanjang hidup, sejak kita melakukan ketidakjujuran dari awal. Karena itu jujurlah, paling tidak, bagi diri sendiri. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Jaga jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jaga jarak namun jangan berjarak, apalagi dengan Sang Pencipta. Pemirsa ITV Napi Orti, semoga selalu damai dalam karunia yang widih. Kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching bersama Pak Suwantana, alumnus program doktoral India yang akan kita tanya-tanya seputar 3M dalam pandangan Weda. Seperti apa setelah yang satu ini? Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Duparani, dupa yang suci Hindu sejati. Duparani, dupa yang suci Hindu sejati. Pemirsa, kita kembali di Kedai Ngopi Esko. Pak Suwantana, kita wajib pakai masker nih, tapi pas bicara kita mesti buka sebentar agar tidak kikuk, panas, dan lain-lain. Tapi kita wajib pakai masker dalam terapan new normal ini. Nah, baik Pak Suwantana, 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita mulai pada M yang pertama nih, memakai masker. Yang saya tangkap, selain untuk melindungi diri dari paparan virus, yang mengaitkan masker ini dengan kebiasaan kita ngerumpi. Maka masker menasehatkan kita untuk irit bicara dan diet bicara nih. Bagaimana pandangan Bapak? Dalam hidup dan aktivitas kehidupannya itu tidak terlepas dari tanda. Dan ketika ada tanda, maka setiap tanda itu pasti memiliki makna. Nah, ini makna dari tanda itu kita bisa lihat dari sisi praktis maupun sisi beyond dari praktis itu. Nah, kalau kita menyangkut agama, kita bisa maknai tanda ini sebagai irit bicara. Seperti Gandhi bilang bahwa jika satu kata bisa mewakili kebenaran, lalu untuk apa banyak kata? Nah, kita ke M yang kedua nih, menjaga jarak. Dalam pandemi memang harus menjaga jarak dari cipratan droplet nih Pak. Physical distancing, social distancing, kamar distancing, loba distancing, kroda distancing, dan lain-lain. Pendapat Bapak bagaimana Pak? Ya, dalam Hindu kan kita diajarkan kita mesti harus merasakan kesatuan dengan yang lainnya. Tetapi bagaimana bisa merasakan kesatuan dengan yang lainnya? Yang di awal harus kita mampu membuat jarak dengan segala sesuatu dari kekotoran-kekotoran yang ada. Hanya ketika kita tetap solid dalam kemurnian ini, baru kita bisa memahami. Nah, dalam hal ini menjaga jarak dari semua jenis kekotoran itu sangat-sangat dipentingkan. Berikutnya M yang ketiga nih Pak, mencuci tangan. Ini sudah menjadi ritus sehari-hari sebelum adanya pandemi Pak. Sebelum makan, sebelum minum, dan lain-lain. Kalau dibawa ke bahasan keagamaan, ada proses pura beji, ada proses mektis atau melukat sebelum memasuki pura, atau mantra karasudana sebelum trisanyan. Komen Bapak bagaimana? Ya, memang itu sebuah prosesi, tetapi kalau yang saat ini kan mencuci tangan setiap saat. Nah, maknanya di sini kita mesti setiap saat harus menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat, karena di dalam kehidupan ini setiap saat kotoran itu selalu ada.
Jadi kita dengan sering-seringnya ini yang menjadi makna di sana, sehingga kita setiap saat diajak untuk melakukan sadhana dalam rangka membersihkan semua kotoran yang ada. Nah, kita kembali ke 3M tadi, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kalau 3M menurut pandangan Weda kita, bagaimana? Singkat saja, Pak. Ya, kalau kita mengikuti prinsip seorang wairagi, maka ketiga ini pasti dia lakoni. Satu, dia berupaya untuk tidak membuat polusi dari apa yang dikeluarkan oleh kata-katanya. Kemudian selalu menjaga jarak agar dirinya tidak terkotori oleh apapun yang ada. Dan yang ketiga, kalau toh ada kotoran yang masuk, dia setiap saat bersihkan. Jadi ketiganya ini dilakukan oleh seorang wairagi. Terima kasih Pak Swantana. Pemirsa, demikian tadi sekilas diskusi tentang 3M, sebuah ritus baru sebagai new normal yang harus kita biasakan. Sebagai bagian dari klinis dan nurani seperti yang dipaparkan Pak Swantana tadi. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisya dan Pak Swantana mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai, Channel 3. Jagalah jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jagalah jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jagalah jarak namun jangan berjarak, apalagi dengan Sang Pencipta. Dekatlah dekat, bersila di tatapura, mohon ampunan Yang Widiwasa. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Saatnya kami berterima kasih kepada para pahlawan Dharma, karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika tak berkenan, saya Diah Parisya mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Akhirnya tak bosan-bosan saya mengingatkan diri sendiri, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Jagalah jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jagalah jarak namun jangan berjarak, apalagi dengan Sang Pencipta. Dekatlah dekat, bersila di tatapura, mohon ampunan Yang Widiwasa. Dekatlah dekat, bersila di tatapura, mohon ampunan Yang Widiwasa. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.